Bapa yang baik, Bapa yang kudus, biarlah Tuhan yang memberkati setiap jiwa-jiwa yang datang beribadah di pagi hari ini. Yang sakit biarlah Tuhan yang menyembuhkan, yang berbeban berat biarlah Tuhan yang memberikan kelegaan, dan biarlah Tuhan memberikan setiap yang terbaik daripada Tuhan untuk setiap hamba-Hamba-Mu, untuk setiap jiwa-jiwa yang datang beribadah di pagi hari ini. Kami berdoa untuk tempat ini Bapa. Biarlah darah Yesus yang menyucikan tempat ini, menguduskan tempat ini. Darah Yesus yang membentengi tempat ini. Dan di dalam nama Yesus kami tolak semua kuasa-kuasa jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami ini. Kami berdoa Bapa untuk hamba-Mu Bapak Suharin Gauripa yang akan menaburkan firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati hamba-Mu ini. Tuhan yang menambah-nambahkan hikmat marifat daripada Tuhan kepada hamba-Mu ini. Kami berdoa Bapa, biarlah Tuhan yang memberkati pelayanan hamba-Mu ini Bapa. Memberkati istri, anak-anak, bahkan seluruh keluarga besar hamba-hamba-Mu ini. Dan biarlah kemanapun hamba-Mu ini melayani, semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan ya Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, kami berdoa untuk GBI Alam Hotel, Tuhan yang memberkati gereja ini. Biarlah melalui gereja ini Bapa semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau, semakin banyaklah jiwa-jiwa yang diselamatkan yang Bapa. Dan biarlah gereja ini berdampak positif untuk sekeliling tempat gereja ini, terutama 4 kecamatan yang melingkupi gereja ini ya Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, kami juga berdoa Bapa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati pribadi lepas pribadi. Dan biarlah Tuhan yang memberikan kami unity dalam pelayanan ini Bapa. Dan biarlah pelayanan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami. Berkati ya Bapa Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya Bapa. Tuhan memberikan perubahan yang terbaik daripada Tuhan untuk setiap daerah di Indonesia ini Bapa. Tuhan yang memberkati Bapa Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, kota di mana Tuhan menempatkan kami sekarang. Bila kesejahteraan, kemakmuran, bahkan keamanan daripada Tuhan melingkupi kota kami, melingkupi lingkungan di mana kami tinggal, bahkan setiap rumah yang kami tempati Bapa. Biarlah melimpah dengan kasih, sukacita, pengharapan-pengharapan baru yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, Presiden, Wakil Presiden, TNI, setingkat Menteri, Polri. Tuhan yang memberkati. Berikan hati yang takut akan Engkau Bapa dalam memimpin bangsa kami, bahkan dalam memimpin kota kami, bahkan dalam memimpin setiap lingkungan di mana kami tinggal. Kami juga berdoa Bapa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami, Bapak Niko Notono Harjo, Pak Erbambang Jonan, Pak Edi Praitno, bahkan pemimpin kami di tempat ini, Bapak Polta Siahan. Tuhan yang memberkati hamba-hamba-Mu ini ya Bapak. Tuhan yang memberkati setiap aktivitas dari hamba-hamba-Mu ini, memberkati pelayanan-pelayanan hamba-hamba-Mu ini. Berkati istri, anak-anak, bahkan seluruh keluarga besar hamba-hamba-Mu ini. Kami serahkan perlindungannya hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Bapak yang baik, Bapak yang kudus, sebelum kami memulai ibadah kami ini, tidak lupa kami melepaskan pengampunan orang-orang yang menyakiti kami Bapak. Melepaskan kasih yang daripada untuk orang-orang yang membenci kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami siap untuk memulai ibadah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari kita yang siap untuk memulai ibadah ini, bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita bersama-sama menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Kami menyadari kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Kami mau tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Maka kuasa-Mu akan terus dinyatakan bagi kami Tuhan. Pagi hari ini kami menghampiri Engkau di tempat kudus-Mu Tuhan. Dengan segala keberanian kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa hati kami, membawa hidup kami Tuhan. Kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang kudus
tebus, yang berkenan dan yang hidup bagimu Tuhan. Shikira bayala 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 bayala. Shikira papa 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 papa. Ambil alih tempat ini ya Tuhan. Ambil alih seluruh kehidupan kami. Shikira bayala 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 bayala. Shikira papa 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 papa. Kinama yala bayala bayala bayala. Selain Engkau tidak ada yang lain dalam hidup kami. Sebab kami ini umat-Mu dan kami telah ditebus dengan darah yang mahal. Kami mau memberikan seluruh kehidupan kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Shikira bayala 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 bayala. Shikira baba 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 baba. Shikira la 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 la. Shikira baba 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 baba. Di surga sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung Namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kami membawa ucapan syukur kami Tuhan. Selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, ku sembah Kau, ku sembah Kau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kami bawa hidup kami Tuhan. Selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau, mari sembah Yesus. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung
Kami meninggikan Engkau ya Tuhan, menyanjung Engkau Allah yang maha tinggi di hidup kami. Tidak ada yang lain selain Engkau, tidak ada Tuhan selain Engkau. Hanya Engkau satu di dalam hidup kami. Mari sekali lagi nyatakan dengan iman. Ku sembah di hidup kami Tuhan. Namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Tidak ada yang lain dalam hidup kami selain Engkau Tuhan. Sekalipun hati kami dan daging kami habis lenyap, Engkau tetaplah gunung batu kami. Sekalipun daging kami tidak berdaya, tetapi biarlah mulut kami tetap memuji Engkau dan mengakui Engkau Allah kami. Tidak ada yang lain selain Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kirabayala bayara 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 bayala bayara shikira baba 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 baba. Pada pagi hari ini kami mengakui keberadaan-Mu dalam hidup kami. Engkau tidak hanya sebagai seorang pelarian dalam hidup kami, tetapi Engkaulah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang memegang kunci kehidupan kami dan memegang masa depan kami. Dan tidak ada rancangan-Mu yang gagal dalam hidup kami ya Tuhan. Kira bayala 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 shikira baba 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 shikina mayala bayala 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 shikira baba baba baba. Dengan segala keterbatasan kami Tuhan, dengan segala kekurangan kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan Engkau yang layak terima ucapan syukur kami. Sebab Engkaulah yang layak terima pujian kami pagi hari ini ya Tuhan. Kami tidak mau lagi fokus dengan apa yang menjadi persoalan hidup kami, tetapi biarlah kami senantiasa fokus kepada karya salib-Mu yang besar, yang menyelamatkan dan menopang kehidupan kami, dan selalu menolong kami. Shikida bayala 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 bayala. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Kami angkat hati, kami meninggikan Engkau, kami berikan bagi-Mu. Kira bayala 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 bayala. Shikira baba baba baba. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkaulah penolong kami yang sangat terbukti. Telah kami lihat segala perbuatan-Mu yang ajaib. Pagi hari ini Engkau melayakkan kami Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur kami boleh mendekat duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih, kami mengasihi-Mu Tuhan. Shikira bayala 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 shikira baba 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 shikira bayala 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 shikira baba 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 kashira la 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 la. Jesus, Jesus, ora bayala 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 bayala. Inamaya shikira baba kira baba baba inamaya shikira baba bahwa kami tenang teduh di dalam hadirat-Mu Tuhan. Shikira baba 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 baba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidup. Katakan lagi, setiap hari. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Katakan Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya baik. Panggil Dia Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya baik. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita serukan namanya yang kudus. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya baik. Oh Yesus, Yesus.
kami Tuhan. Engkaulah pemilik kehidupan kami. Jadilah pada kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Engkau yang sepakat dengan saya, mari bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur boleh kembali berkumpul di tempat ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita bawa hidup kita memuliakan Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara, kami rindu menyapa yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami. Boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang mau terus dekat dengan Tuhan, amin. Berapa banyak tangan-tangan yang mau memuji dan memuliakan Tuhan. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Katakan tinggi-tinggi, haleluya. Mari bersama-sama berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dengarlah hai umat Tuhan, pujilah namanya yang kudus. Mari bersama-sama kita sorak-sorak bagi Tuhan. Dengarlah hai umatnya, dengar firman-Nya, janjinya bagi kita yang dikasihi-Nya. Terang Allah akan datang, terbit atasmu. Bangkitlah, jadi pemenang. Katakan jadilah kuat, jadilah kuat, oleh kuat saja. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat, jadilah kuat, oleh kuat saja. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Katakan bersama-sama lebih dahsyat lagi. Dengarlah hai umat-Nya, dengar firman-Nya, janjinya bagi kita yang dikasihi-Nya. Terang Allah akan datang, terbit atasmu. Bangkitlah hai umat-Nya, jadilah pemenang. Bersama katakan jadilah kuat, oleh kuat, amin. Jadilah kuat di dalam Yesus. Jadilah kuat, oleh kuat saja. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Kita mengakui keberadaan Tuhan dalam hidup kita, amin. Dan kita mengakui bahwa Dialah Allah yang perkasa, yang akan terus menolong kita. Dia akan memberikan kekuatan yang baru bagi setiap yang percaya. Bapak Ibu, saya boleh mengajak kita boleh bersama-sama angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Katakan jadilah kuat. Orang yang kuat akan menanggung penderitaannya, amin. Mari bersama-sama angkat kedua tangan kita. Katakan jadilah kuat, oleh kuasanya. Jadilah kuat di dalam. Sekali lagi lebih dahsyat lagi. Jadilah kuat. Nyatakan dengan iman bahwa engkau adalah orang-orang yang kuat. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya sorakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Alkitab berkata bahwa saat kita percaya dan tinggal tenang di dalam Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang kuat, amin. Haleluya. Boleh katakan pada kiri kanan kita sebelum duduk, jadilah kuat. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan membawa korban ucapan syukur persembahan kita pagi hari ini. Mari kita persiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita bersama-sama tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur kekuatan demi kekuatan Tuhan berikan bagi kami untuk terus mengasihi Tuhan. Pagi hari ini kami membawa persembahan kami, Tuhan memberkati, dan kami berikan hati kami Tuhan untuk
Hari ini Engkau isi kembali dengan kebenaran firman-Mu. Selidiki setiap kami, urapi hamba-Mu, dan sembunyikan kami semua di balik salib. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memberikan persembahan kami dan hati kami bagi Tuhan. Kita yang percaya dan sepakat bersama-sama katakan amin. Kau di setiap langkahku, Kau di setiap Kau untuk kemuliaan-Mu. Kau yang tidak pernah tinggal diam Tuhan. Kau tak pernah tinggal diam, tak pernah kehilangan cara. Kau yang mengangkat hidupku dari lembah yang gelap. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Engkau yang ada di setiap langkah kami Tuhan. Kau di setiap langkahku, Kau di setiap nafasku. Kau yang membentuk hidupku untuk kemuliaan. Kau yang tidak pernah tinggal diam.
Anugerah-Mu dahsyat dalam hidup kami. Anugerah-Mu luar biasa dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu dahsyat, Kasih-Mu luar biasa. Engkau memulihkan hidup kami dengan anugerah-Mu yang hebat. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Ya haleluya. Terima kasih. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar anugerah-Mu. Oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Ya mari umat Tuhan sembah Dia, sembah Dia dengan segenap hatimu. Ya haleluya. Sungguh indah kebaikan-Mu. Ya tak terhitung kebaikan-Mu, tak terhitung kasih setia-Mu, tak terbalaskan kasih-Mu yang hebat. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, kami puas dengan kebaikan-Mu, pemulihan nyata yang Tuhan kerjakan bagi hidup kami hari demi hari. Sungguh membuat kami tidak beralasan untuk tidak bersyukur kepadamu. Penghiburan, kekuatan, kecukupan, pemeliharaan Engkau kerjakan dalam hidup kami. Bahkan di saat-saat susah, di saat kami merasa sendirian, Engkau Tuhan ada beserta dengan kami. Engkau menopang kami
dengan kuasa-Mu. Ketika kami tergoda untuk bermundur ya Tuhan, Engkau Tuhan memberikan kelegaan bagi hidup kami. Haleluya. Tuhan, hari ini kami menghampiri tahta-Mu, karena kami tahu di tempat ini kehadiran-Mu nyata ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa di hadirat-Mu ada kemenangan. Itu sebabnya Tuhan, kami buka hidup kami dalam tangan-Mu. Hari ini kami mau Engkau lawat kami secara sungguh. Engkau pulihkan hidup kami Tuhan. Berikan sukacita surgawi atas umat-Mu. Kami berdoa untuk mujizat di tempat ini ya Tuhan, yang sembuhkan oleh kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami berkemenangan secara nyata hari ini Tuhan. Berkati kami dalam pemberitaan firman Tuhan. Urapi satu persatu, kami mengerti isi hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Serukan haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya sapa kita dengan shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu, puji Tuhan karena sepanjang bulan ini ada tema yang baik bagi hidup saudara dan saya, yaitu mengajar kita untuk tidak hanya menjadi jemaat yang biasa saja, tapi saudara dan saya diajak oleh Tuhan untuk hidup dalam melayani. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, sungguh indah apa yang Tuhan buat dalam hidup saudara dan saya. Dia menata hidup kita secara luar biasa. Sekalipun dulu hidup kita itu hancur, sekalipun masa lalu kita itu Bapak Ibu memalukan nama Tuhan, tetapi pengampunan, penebusan yang Tuhan kerjakan bagi hidup saudara dan saya memulihkan kita. Tuhan menyambut kita dan mengangkat kita dengan kasih-Nya. Seburuk apapun masa lalu kita, siapapun yang datang di hadapan Tuhan, itu diterima dengan tangan terbuka. Katakan amin. Tapi tidak cukup saja seperti itu Bapak Ibu, Tuhan terima kita. Yang luar biasa adalah Tuhan memberikan pintu gerbang besar bagi saudara dan saya untuk menjadi hamba-Nya. Untuk saudara dan saya dilayakkan untuk melayani Dia. Kalau kita baca Bapak Ibu dalam Efesus pasal 2, Efesus 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10, maka kita akan mengerti mengapa Tuhan begitu luar biasa membayar harga untuk menebus dan memulihkan dosa kita. Tujuannya adalah tujuan untuk kebaikan saudara dan saya. Dengan harga yang begitu mahal, saya percaya Tuhan punya tujuan. Mengapa Tuhan mau mati secara tragis Bapak Ibu untuk menebus dosa kita? Pasti Dia punya tujuan. Nah coba kita baca ayat ini saudara, 3, 2, 1. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat yang ke-9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi saudara terkasih, keselamatan tidak bisa dibeli dengan harga apapun. Tidak ada harta yang bisa dipakai untuk membeli keselamatan. Itu sebabnya satu-satunya cara seseorang memperoleh keselamatan itu harus dengan anugerah. Harus dengan cara kasih karunia, baru kita bisa dapat itu. Karena nggak ada satu cara kita membeli keselamatan. Jadi anugerah, kasih karunia itu bukan murahan. Tapi anugerah, kasih karunia itu karena saking terlalu mahalnya dan tidak bisa dibeli, makanya hanya dengan itu caranya kita bisa memperolehnya. Hanya dengan kasih karunia. Boleh di ini ya, ekonya terlalu tinggi Bang. Iya,
Jadi Bapak Ibu Saudara, kasih karunia itu bukan barang murahan. Kasih karunia itu barang yang sangat mahal dan tidak bisa dibeli. Saudara tahu harganya? Harganya itu nggak main-main. Tuhan harus turun ke dunia ini. Dan turunnya dia ke dunia ini, dia harus mati di atas kayu salib. Nah, coba kita lihat apa tujuannya Bapak Ibu dalam ayat yang ke-10. Coba kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, Bapak Ibu, setiap jemaat harus mengerti ini. Bahwa setiap kita itu ditebus oleh Tuhan. Setiap saudara dan saya diselamatkan oleh Tuhan tidak untuk menganggur. Katakan amin. Saudara dan saya ditebus oleh Tuhan tidak untuk menjadi penonton. Anda dan saya ditebus oleh Tuhan ada tujuannya, yaitu untuk melakukan pekerjaan baik. Saya percaya bahwa orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang berkeyakinan dia pasti masuk surga, pasti hidupnya baik-baik. Katakan amin. Katakan sebelahmu, pasti hidupmu baik-baik saja. Ya betul, kalau orang ikut Tuhan itu tidak berubah, itu patut dicurigai. Kalau orang masuk dalam jalan keselamatan, pasti hidupnya baik, pasti hidupnya berubah Bapak Ibu Saudara. Dan bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara terkenal sebagai orang baik? Nah ini dia, salah satu cara bagaimana kita terkenal sebagai orang baik, maka Anda dan saya harus melayani Tuhan. Kekristenan itu akan teruji ketika ia melayani. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, jangan melihat pelayanan itu sebagai tugas orang-orang tertentu. Jangan merasa bahwa melayani itu adalah tugas orang-orang yang bersekolah di sekolah teologi. Melayani itu adalah hanya tugas orang-orang yang ditetapkan sebagai pelayan-pelayan di gereja. Tidak. Tetapi tugas melayani itu adalah tugas setiap kita. Orang yang percaya Yesus itu nama lainnya disebut hamba Tuhan. Saudara dan saya itu adalah hamba-hamba Tuhan. Di pundak setiap kita ini ada tulisan bahwa Anda dan saya adalah hamba Tuhan. Dan kalau hamba Tuhan maka dia harus melayani. Kalau tidak melayani harus dicabut itu sebutannya hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya melayani itu adalah sebuah kehormatan. Mohon maaf Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan tidak perlu kita. Tuhan tidak perlu kita. Kenapa? Karena Tuhan punya malaikat-malaikat yang sudah hebat melayani. Tapi mengapa saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan dan diberi tugas melayani supaya hidup kita terhormat? Saudara tahu orang yang melayani standar hidupnya sama seperti malaikat. Bilang sebelahmu, kalau kamu melayani, kamu seperti malaikat. Nah saudara, kalau kita baca Alkitab, Tuhan itu punya pembantu-pembantu yang sebelum kita lahir, sebelum dunia ini ada, itu sudah ditetapkan tugas-tugasnya. Para malaikat itu diciptakan untuk melayani Tuhan. Dan saudara tahu satu malaikat saja bisa melayani ratusan ribu. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab nanti ketika tentara Asyur itu mengepung Yerusalem, maka untuk melawan 185.000 tentara Asyur hanya satu malaikat. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, tanpa manusia Tuhan sudah punya pelayan-pelayan yang hebat. Tapi perhatikan baik-baik, Tuhan melihat kita dengan kacamata kasih karunia. Tuhan melihat saudara dan saya dengan kacamata anugerah. Jadi saudara lihat, sisi melayani itu adalah bagian hidup yang membuat seseorang hidupnya terhormat.
Saya harus berkata Bapak Ibu bahwa ketika kita mau melayani, maka hidup kita sudah setara dengan malaikat. Amin. Desain hidup saudara dan saya, Tuhan mau supaya kita boleh menjadi hamba-hambanya yang setia. Memang tidak mudah Bapak Ibu hidup melayani, karena melayani itu butuh pengorbanan. Melayani itu saudara dan saya ada yang harus dilepaskan. Ketika Yesus memutuskan untuk menebus manusia, dia harus berkorban banyak. Dia harus menurunkan derajat hidupnya dari tata yang sangat agung menjadi sama dengan manusia. Dan saudara ingat, kelahirannya penuh dengan kesederhanaan. Perjalanan hidupnya penuh dengan kesusahan. Berapa kali dia mau dilempar batu. Berapa kali Yesus mau dibunuh Bapak Ibu. Dan akhirnya dia harus disiksa dan dianiaya. Itu pengorbanan. Jadi saudara, tapi percayalah bahwa firman Tuhan berkata pengorbanan yang diabdikan untuk melayani Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Pengorbanan yang kita berikan, apakah itu pengorbanan harta, apakah itu pengorbanan tenaga, apakah itu pengorbanan pikiran, saudara dan saya memberikan waktu. Itu semua Bapak Ibu Saudara tidak pernah sia-sia, karena pengorbanan dalam melayani Tuhan sesungguhnya bukanlah sebuah kehilangan. Pengorbanan dalam melayani Tuhan itu sesungguhnya itu adalah investasi hidup terbesar kita. Karena hanya dengan cara itu saudara dan saya akan berinvestasi, dan investasinya itu sampai pada kekekalan. Saudara simpan uang hari ini, saya baru mengerti Bapak Ibu Saudara, uang kertas yang ditetapkan itu supaya orang tidak simpan lama-lama, itu usianya hanya 2 tahun. Lebih dari 2 tahun kertasnya itu akan membusuk. Ya, kenapa Bapak Ibu Saudara? Rupa-rupanya itu kertas itu disengajakan, uang kertas itu disengajakan supaya berputar. Jangan orang menyimpan uang begitu lama bertahun-tahun. Nah, kalau tidak ditaruh di bank Bapak Ibu Saudara. Jadi kenapa? Karena usia kertasnya sudah dibatasi. Nah Bapak Ibu, semua harta yang kita punya di bumi ini pada saat ditabung, itu suatu saat kita tidak akan bisa mengambilnya. Tapi ada investasi yang hebat yang saudara dan saya bisa berjumpa di sana. Ketika kita melayani Bapak Ibu Saudara, kita sedang menabung kehidupan yang luar biasa. Anda dan saya sedang menabung tabungan surgawi, katakan amin. Makanya orang yang melayani akan berbeda hidupnya. Orang yang melayani tidak akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Karena memang ketika melayani itu ada pengorbanan. Melayani itu butuh kesetiaan Bapak Ibu Saudara. Melayani itu tidak boleh tanggung-tanggung. Melayani itu tak boleh musiman. Melayani Tuhan itu enggak boleh hitung-hitungan. Saudara dan saya diajari Yesus ketika ia melayani saudara dan saya, dia lakukan dengan segenap hati. Maka Tuhan mau kita juga harus segenap hati melayani dia. Katakan amin. Jadi kalau main musik harus segenap hati. Kalau atur sound system harus segenap hati. Semua yang kita lakukan di sini harus segenap hati. Kalau menyembah Tuhan harus segenap hati. Karena Tuhan waktu melayani, dia lakukan dengan segenap hati. Amin. Kenapa Bapak Ibu Saudara Ratu Sheba terkagum-kagum dengan apa yang dia lihat di Yerusalem ketika berjumpa dengan Salomo. Salomo itu dia temukan bukan hanya dari sisi hikmatnya, bukan hanya dari sisi kekayaannya. Tapi Ratu Sheba itu melihat Salomo yang begitu sungguh-sungguh melayani. Bukan hanya melayani dalam aspek ibadah Bapak Ibu Saudara. Tapi melayani tamu-tamu pun. Dia melihat Salomo itu mengajari pelayan-pelayannya melayani dengan segenap hati. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Salomo tahu bahwa melayani sesama itu sama dengan melayani Tuhan.
Katakan amin. Melayani sesama Bapak Ibu Saudara sama dengan melayani Tuhan. Ketika seseorang datang ke rumah kita dan kita sambut dia baik, kita berikan dia makan, sebenarnya yang kita sedang beri makan itu Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, upah melayani itu bukan hanya upah dari dunia ini, tapi upah melayani itu adalah upah surgawi. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, lebih lagi dengan sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saudara, luar biasa Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk disejajarkan dengan para malaikat. Ketika saudara dan saya ambil bagian dalam pelayanan. Tidak ada pekerjaan yang indah selain daripada melayani Bapak Ibu Saudara. Karena pekerjaan melayani itu pekerjaan yang akan terus ada. Semua profesi di dunia ini akan berakhir pada satu titik. Tapi pekerjaan melayani itu adalah pekerjaan yang terus ada Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya selagi masih siang, selagi masih ada waktu, selagi masih Tuhan berikan kekuatan, selagi masih Tuhan berikan kesempatan bagi saudara dan saya, mari kita ambil bagian dalam pelayanan. Katakan amin, katakan haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita melihat hal yang luar biasa, rancangan Tuhan bagi hidup saudara dan saya. Tuhan mau supaya hidup kita berfungsi. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Tuhan itu menyebut pengikutnya itu sebagai tubuh Kristus. Jemaat itu selalu disebut oleh Tuhan tubuh Kristus. Nah, kenapa kita disebut tubuh Bapak Ibu? Supaya kita saling melengkapi. Tubuh itu rupa-rupa, rupa-rupa organnya. Bahkan bagian tubuh yang terkecil sekalipun bukan berarti tak berguna. Jangan berpikir, ginjal itu kecil. Ginjal itu memang kecil Pak. Tapi kalau bermasalah, seluruh tubuh bermasalah. Itu sebabnya Tuhan tidak mau ada satu jemaat yang bermasalah hidupnya. Tuhan mau supaya semua jemaat itu berfungsi sebagai anggota tubuh Kristus. Makanya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Tuhan itu menginginkan saudara dan saya untuk melayani, tetapi Tuhan mau cara kita melayani harus dengan kualitas kerajaan. Jadi bukan asal-asalan Pak.
Karena orang-orang yang melayani itu adalah orang-orang pilihan. Katakan amin. Bagi Tuhan orang yang melayani itu orang yang standarnya, kualitas hidupnya itu dahsyat. Jadi Tuhan mau kita melayani, tapi mohon maaf, bukan asal-asalan. Tuhan mau supaya Anda dan saya melayani dengan kualitas kerajaan. Makanya Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu memberikan contoh bagaimana melayani. Tuhan mengajari murid-muridnya melayani, tapi Tuhan juga memberikan contoh bahwa melayani itu harus dengan kualitas yang terbaik. Saudara tahu, ketika Tuhan memberikan contoh melayani, Bapak Ibu Saudara, para murid itu terkagum-kagum dan terkaget-kaget. Karena contoh yang Tuhan berikan bukan contoh gampangan. Itu contoh yang serius dan saya belum yakin Bapak Ibu mau melakukannya. Saya tidak yakin kita sanggup melakukannya. Pada saat Yesus bersama dengan para muridnya, dia mengambil baskom, dia mengambil air, lalu dia mengambil kain Bapak Ibu Saudara. Dan Alkitab catat satu persatu kaki murid-muridnya itu dicuci. Saudara bisa bayangkan para murid itu bingung. Bagaimana mungkin pribadi yang mereka tahu ini adalah Tuhan yang hidup. Pemilik segala sesuatu, pencipta segala sesuatu. Dia Allah yang agung. Bagaimana mungkin saudara dia lakukan itu dengan cara membungkukkan dirinya. Dan saudara tahu satu persatu dicucinya kakinya karena itu pekerjaan yang paling rendah pada saat itu saudara. Tidak semua orang bisa melakukannya. Yesus mencontohkannya. Bahwa melayani itu harus dengan sungguh. Penuh dengan kerendahan hati. Yesus lakukan satu persatu kaki para murid. Itu dibasuh. Dan mulai saat itu para murid diajari. Melayani itu bukan sombong-sombongan. Tapi melayani itu dengan segenap hati, dengan kerendahan hati. Bapak Ibu ini tak mudah, iya kalau kakinya bersih. Kalau kakinya bau Bapak Ibu bisa bayangkan. Memang saudara kalau ospek, mahasiswa dulu di kampus kami, di bagian terakhir selalu kami buat atraksi itu. Atraksi cuci kaki kakak tingkat. Memang itu settingan Bapak Ibu Saudara. Itu keharusan sebagai mahasiswa baru kita paksa untuk menyuci kaki kakak tingkatnya. Wah, walaupun itu settingan Bapak Ibu Saudara, tapi air mata itu tak terbendung. Karena memang ketika seseorang melakukan hal yang sedemikian, itu betul-betul karunia surgawi dalam hidupnya. Kalau seseorang tidak dikuasai oleh Roh Kudus, nggak mungkin mau melakukan itu. Kalau seseorang tidak yakin hidupnya selamat Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin mau melakukan hal yang sedemikian. Itulah sebabnya Tuhan mau kita melayani, tidak asal-asalan, katakan amin. Tuhan mau melayani, Tuhan mau kita melayani dengan kualitas terbaik. Saya berdoa Bapak Ibu setiap kita di tempat ini ambil bagian. Tapi tidak asal-asalan. Saudara, mari kita berikan tenaga yang berkualitas untuk Tuhan. Bapak Ibu kami melayani para tenaga kerja di Malaysia. Kita sering melayani di sana. Dan saya kagum dengan mereka. Rata-rata semua berbatak. Dari Sumatera Utara. Kagumnya Bapak Ibu Saudara adalah mereka kerja itu 12 jam. Jadi kalau dia masuk jam 7 sore, dia akan keluar jam 7 pagi. Wah, gimana caranya?
Kalau tidak hari Minggu itu bisa. Dia masuk jam 7 sore, keluar jam 7 pagi, langsung tidur setelah itu. Betul ya? Tapi teruji ketika hari Minggu, kan waktunya ibadah. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang saya lihat adalah dia masuk jam 7 sore, keluar jam 7 pagi, ibadah jam 9 pagi. Yang saya suka melihat anak-anak itu, tenaga mereka tidak berkurang untuk memimpin pujian, untuk berdoa, untuk melayani. Sementara 12 jam dia belum tidur. Wah, kami sangat terharu setiap kali ke sana Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah kesibukan yang hebat. Di tengah-tengah tidak ada istirahat bagi mereka. Tapi mereka masih mau. Tidak mau hari Minggu itu kalau tidak melayani. Mereka tidak mau hari Minggu itu kalau tidak ibadah. Nah Bapak Ibu, bagi saya ini orang-orang yang terhormat. Orang-orang yang dihormati Tuhan. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengutamakan Tuhan, saya yakin Tuhan akan mempedulikan hidup saudara dan saya. Kalau kita melayani Tuhan, urusan Tuhan yang kita kerjakan, saya yakin Tuhan akan memperhatikan hidup Anda dan saya. Ada bagian-bagian di mana kita tidak sanggup mengerjakannya dengan kekuatan kita. Ada bagian-bagian dalam hidup ini Bapak Ibu tidak sanggup kita mengerjakannya dengan posisi kita. Ada bagian-bagian yang kita tidak sanggup menyelesaikannya dengan kepunyaan kita. Nah, Anda tahu ketika kita melayani, Tuhan yang berkarya di area-area tersulit itu. Tuhan turun tangan dan tidak akan membiarkan hidup saudara dan saya. Ketika Stefanus Bapak Ibu dilempar batu, ini saya. Bapak Ibu harus camkan ini. Bahwa orang yang melayani itu terhormat hidupnya. Stefanus itu dilempar batu dan mati Bapak Ibu Saudara. Alkitab mencatat ketika ia mati dia melihat langit terbuka. Dan yang dia lihat adalah Yesus berdiri menyambut dia. Orang-orang yang melayani Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang dihormati oleh Tuhan. Orang-orang yang disambut baik oleh Tuhan. Itu sebabnya mari kita gunakan waktu yang ada. Kalau Tuhan masih berikan kepada kita nyawa, Tuhan berikan kepada kita kehidupan, Tuhan percayakan kepada kita harta, Tuhan berikan kita kekuatan, Tuhan berikan kita talenta, Tuhan berikan kita kemampuan, maka mari kita gunakan itu untuk melayani Dia. Karena percayalah, melayani Tuhan adalah orang yang dihormati oleh Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, memang pekerjaan melayani dalam pandangan dunia terkesan itu ada dalam urutan terendah. Pekerjaan melayani itu seolah-olah terlihat bahwa hidup seseorang itu jadi rendah. Jadi penerima tamu itu kayaknya tidak enak. Ya. Tapi Tuhan mengubah cara pandang kita ketika para murid sedang bertengkar. Mereka bertengkar soal posisi yang bagus. Sampai-sampai ibunya dilibatkan untuk berbisik kepada Yesus. Nanti di kerajaanmu taruh anakku di sebelah kananmu. Mau jadi terbesar Bapak Ibu. Tapi di tengah-tengah pertengkaran itu Yesus ajari para murid. Bukan begitu cara untuk menjadi besar. Ada cara orang untuk menjadi besar, caranya menginjak yang lain. Seperti panjat pinang. Saudara tahu apa itu? Kalau 17 Agustus ya, ada kan pertandingan apa itu? Panjat pinang itu, ada hadiah-hadiah yang digantung. Hadiah itu harus diambil. Dan pinang yang dikasih solar itu supaya licin, betul ya? Nah salah satu-satunya cara untuk bisa naik ke atas, harus injak kawannya Pak. Itu cara-cara dunia. Untuk menjadi besar Bapak Ibu dia harus injak yang lain. Tapi Tuhan buat cara yang lain untuk jadi besar.
Tuhan berkata kepada para murid, kalau kamu ingin jadi besar, maka kamu harus melayani. Siapa di antara kamu yang kepingin menjadi besar, maka dia harus menjadi hamba bagi yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan membuka mata para murid bahwa sesungguhnya melayani itu bukan merendahkan hidup seseorang. Melayani itu bukan merendahkan martabat orang. Tapi melayani itu justru mengangkat martabat hidup seseorang. Ketika seseorang melayani, maka hidupnya itu diangkat oleh Tuhan. Pilihan di tangan setiap kita, Bapak Ibu. Kita mau menjadi pasif atau kita mau menjadi aktif. Suatu saat kita akan berjumpa dengan Tuhan. Dan di sana kita akan tahu apa yang kita lakukan semasa kita menjadi pengikut Yesus. Lalu bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara kita melayani? Kan ada orang yang berkata, apa yang saya bisa lakukan di gereja? Saya ini tidak punya kelebihan apa-apa. Saya ini pendiam. Saya ini tidak punya talenta. Nah Bapak Ibu Saudara, coba kita baca ini ayat terakhir. Yang menjadi tema kita, Roma pasal 12, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Roma pasal 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Boleh kita buka ayat ini. Nah Bapak Ibu coba perhatikan baik-baik, kita adalah tubuh Kristus, katakan amin. Kita baca sama-sama, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Jadi Bapak Ibu yang pertama, kita boleh melayani, tapi beda-beda. Yang kita bisa kerjakan itu bisa beda-beda, rupa-rupa. Tidak semua harus jadi penerima tamu. Lalu firman Tuhan katakan apa? Ayat berikutnya, demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ayat yang ke-6, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Ya, bernubuat itu bukan, jangan gambarkan bernubuat itu harus seperti para nabi. Enggak, bernubuat itu ketika engkau memperkatakan sesuatu yang baik terhadap sesamamu, itu nubuat untuk hidupnya. Ketika sesamamu dalam kekelaman, ketika ia sedang dalam pergumulan, jangan berkata, oh iya memang kamu harus mengalami itu. Enggak Bapak Ibu Saudara, katakan perkataan yang baik bagi hidupnya. Dan ketika diperkatakan itu dengan iman, itu engkau sedang bernubuat. Makanya saya terganggu kalau ada orang tua yang berkata kepada anaknya, kalau dia perkenalkan anaknya ke yang lain, ini yang satu ini nakal banget ini. Itu bukan punya iman itu. Yang betul adalah, saya yakin ini anak yang baik ini. Ini anak yang luar biasa ini. Itu nubuat Bapak Ibu Saudara. Kamu akan dapat pasangan hidup yang terbaik. Itu nubuat. Ada orang tua yang berkata, kamu akan dapat pasangan hidup yang membuat kau menderita. Saking marahnya dia kepada anaknya. Nah Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Apa yang kita bisa lakukan? Kita lakukan. Lalu ayat berikutnya. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Ya, melayani seperti Marta. Saudara, yang dilakukan oleh Marta itu bukan salah loh. Marta itu adalah satu pribadi yang suka melayani dengan cara memasak, suka mempersiapkan hidangan. Orangnya suka sibuk,
Saya percaya di sini ada model orang yang seperti itu. Ya, yang lain belum datang, dia sudah datang, atur-atur semua, rapikan semua. Ya, kalau misalnya ada sampah di situ, dia tidak biarkan sampah itu, matanya itu terganggu kalau ada hal yang aneh-aneh. Nah, ini kita bisa melayani seperti itu. Kembangkan itu Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Kemudian ayat yang ke-8, jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ini. Ya, tantangan membagi-bagikan itu adalah tantangan keikhlasan. Benar, ada banyak orang, Bapak Ibu Saudara, itu ketika berbagi-bagi ada tergoda untuk mencari kemuliaan di situ. Percayalah Bapak Ibu Saudara, upah kita ketika kita berbagi sesuatu kepada seseorang bukan dari orang yang kita bagikan itu. Upah kita itu datangnya dari Tuhan. Bilang sebelahmu, bergairahlah untuk berbagi. Karena ketika engkau berbagi, engkau seperti Tuhan bagi orang itu. Amin. Kemarin Bapak Ibu Saudara, ada satu kakak saya. Maka Bapak Ibu harus lakukan itu. Karena kita seperti Tuhan. Bukan menyombongkan diri. Tapi doa yang menerima bantuan Bapak Ibu itu luar biasa. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara, mungkin dia sudah dalam kepenatan. Dia sudah dalam keadaan darurat dan terkunci. Padahal tidak besarnya yang dia minta itu. Dia telepon saya. Dengan rasa malu bicara. Dek, saya bilang apa Kak? Lalu dia bilang, Dek, saya bilang apa Kak? Masih ada sungkan. Boleh nggak kamu bantu saya 1 juta saja? Bapak Ibu, saya tidak tanya alasannya. Saya bilang, sini rekening kakak. Sekarang ini, saya kirim sekarang. Saudara tahu, di telepon itu dia nangis begitu rupa. Saya tidak tahu ternyata dia sedang mengalami kesesakan. Sudah kemana-mana cari bantuan. Tidak ada. Tapi ketika saya lakukan itu Bapak Ibu, betul-betul dia merasakan Tuhan dalam hidupnya. Wah, saya sampai berkata, kakak gak usah nangis kayak begitu. Gak seberapa itu, gak usah nangis. Enggak, saya merasakan luar biasa Tuhan itu kalau buka jalan. Bapak Ibu percayalah, kalau kamu menolong seseorang dalam kesesakannya, dia seperti melihat Tuhan dalam hidupnya. Beberapa kali kita pernah ditolong orang, betul apa tidak? Saya pernah ditolong orang juga dalam kesesakan. Dan ketika saya ditolong orang, saya seperti melihat Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita mempunyai karunia membagi-bagikan, maka lakukanlah itu dengan ikhlas. Lalu ayat ini berkata, jam berapa ibadah kedua Pak? Hah? Berapa Pak? 10:30. Berarti saya harus tutup ini. Siapa yang memberi pimpinan hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Bapak Ibu tinggal pilih. Tuhan mau pakai kita di bagian yang mana. Jangan tiru-tiru orang. Kalau yang baik boleh ditiru. Tapi jangan paksakan diri. Kalau Bapak Ibu punya kemampuan itu, lakukan dengan sukacita. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar
hati yang sama seperti hatimu. Hati kami terbakar untuk melayani-Mu. Karena kami tahu ini kesempatan terhormat bagi hidup kami. Menjadi investasi terbaik bagi hidup kami. Membuat kami disejajarkan dengan para malaikat. Membuat kami diserupakan dengan pribadi-Mu. Tuhan, saya berdoa Engkau bangkitkan karunia-karunia rohani di antara jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang pasif. Mereka semua berfungsi berguna hidupnya. Melengkapi gereja-Mu. Membangun kerajaan-Mu. Kami percaya seperti janji-Mu. Jerih payah kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan, terima kasih, kami berdoa menyerahkan perjalanan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Tuhan memimpin hidup kami. Kami percayakan semua usaha pekerjaan kami, keluarga kami. Tuhan berkati. Kami berdoa ya Tuhan, mengangkat bangsa kami Tuhan pulihkan. Kami berdoa mengangkat negeri kami Tuhan pulihkan. Kami mengangkat tangan kami untuk persembahan kami, Tuhan berkati. Menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami angkat tangan kami berdoa untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Mari saudara lepaskan damai sejahtera bagi kota Yerusalem. Damai sejahtera Tuhan memenuhi kotamu. Biarlah suku-suku Israel diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami angkat tangan kami terima berkat yang daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan pulanglah, terimalah berkat surgawi. Yivarka Adonai v'yis mereka, Ya'er Adonai panai elecha v'chunecha, Yisa Adonai panai elecha v'yisem leka shalom. Tuhan memberkati keluar masukmu, Tuhan memberkati lumbung-lumbungmu, Tuhan memberkati keluargamu, anak cucumu, seisi rumahmu. Apa yang diusahakan tanganmu di dalam Tuhan, dibuat Tuhan berhasil. Kami terima berkat ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kami ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.